Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Jihan Aulia Zahrani dengan NIM 024231469975 dan saya berasal dari kelas MKB. Nah, kali ini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester untuk memenuhi mata kuliah Bapak di Hukum Etika Komunikasi, yang mana di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah saya buat. Adapun judul dari makalah saya yaitu Penyiaran Kampus dan Regulasi Penyiaran tentang konten edukasi dan juga etika publik. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena menurut saya judul kampus ini sangat amat relate dan juga merasa akan membuat para mahasiswa itu lebih penasaran, dan ini juga dapat dibaca oleh para mahasiswa untuk mendapatkan edukasinya. Begitu. Selamat mendengarkan. Nah, jadi di bagian awal saya di sini membuat abstrak, yang mana di abstrak ini berisi tentang tujuan ataupun tentang sebab akibat dari adanya saya membuat makalah ini sebagai hal-hal yang saya rasa ini sangat diperlukan oleh generasi muda di zaman sekarang dan keterkaitannya dengan undang-undang yang ada di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, kali ini Bapak saya akan membacakan dimulai dari bab pertama yang berisi tentang pendahuluan, yang mana itu ada poin A, latar belakang. Nah, kita tahu bahwasannya perkembangan teknologi komunikasi dan media massa telah membawa perubahan yang besar. Nah, dari kampus dan bagaimana cara masyarakat memperoleh untuk informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Adapun di tengah perubahan ini, kita dan kampus itu sebagai pusat yang berpendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan seluruh sumber daya manusia yang mampu memahami sekaligus berkontribusi dalam industri penyiaran. Sudah dapat kita lihat di sini bahwasannya kampus sebagai lembaga pendidikan sudah sangat penting dan memiliki peran yang sangat besar untuk dapat mengasah SDM, yaitu ada skill, hard skill maupun soft skill. Jadi tidak cuma di bagian pendidikan saja. Lalu, adapun salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan penyiaran kampus. Seperti contohnya ada radio kampus, TV kampus, hingga berbagai platform digital lainnya yang sudah disediakan oleh kampus. Nah, di kampus kita MMTC sendiri atau Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, kita juga memiliki media-media tersebut, yaitu ada radio MMTC dan itu merupakan UKM dari kampus kita. Lalu ada MMTC TV, lalu UKM penyiaran lainnya yaitu ada FFM atau Forum Film MMTC. Nah, kita juga memiliki platform yaitu berupa Instagram, TikTok, dan juga web untuk kita dapat terjun dan mengetahui tentang perkembangan kampus kita sendiri. Nah, lalu pada kesempatan kali ini juga kampus itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar secara langsung mengenai proses produksi dari konten, tentang manajemen media, hingga penyampaian informasi kepada publik, yang mana publik ini adalah orang-orang warga atau masyarakat dari kampus ataupun pihak eksternal yang nantinya akan memiliki kepentingan terkait dengan kampus kita sendiri. Tapi walaupun penyiaran kampus kita itu beroperasi dengan baik di ruang pendidikan, manajemen, dan akuntansi lainnya, kita pastinya juga memerlukan untuk kaitan-kaitan hukum dan undang-undang. Biar apa? Biar kita itu tidak berjalan semena-mena dan biar kita ada hal yang mengatur di dalamnya, begitu. Nah, dengan regulasi penyiaran nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjadi landasan penting yang mengatur arah, batasan, dan juga etika penyiaran yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran, termasuk media yang dikelola oleh kampus. Dengan kata lain, penyiaran kampus ini tidak berdiri di luar aturan negara, melainkan menjadi bagian dari ekosistem penyiaran yang nantinya akan menjunjung prinsip edukasi. Dalam konteks hal tersebut, untuk mematuhi bagaimana penyiaran kampus memperoleh ketentuan undang-undang penyiaran tersebut, terutama dalam produksi konten edukatif dan juga penerapan etika publik, pemahaman ini sangat diperlukan agar kegiatan penyiaran dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan baik. Nah, di sini di dalam makalah ini saya juga menerapkan dan juga
membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sekitar 5 poin, yang mana 5 poin ini berisi poin-poin penting yang harus dijawab oleh makalah saya sendiri. Yang pertama, apa fungsi pada peran penyiaran kampus dan dunia pendidikan? Bagaimana hubungan penyiaran kampus dengan regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran? Lalu bagaimana penerapan konten edukasi dalam media kampus? Selanjutnya, bagaimana mahasiswa menerapkan etika publik dalam kegiatan penyiaran kampus? Lalu ada langkah apa yang dapat dilakukan agar penyiaran kampus tetap berkembang sesuai standar nasional? Nah, untuk menjawab 5 rumusan tadi ataupun bisa lebih, atau pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sangat banyak berkecamuk di pikiran mahasiswa, saya sudah memberikan dan membuat penjelasan terkait dengan studi kasus ini. Karena penyiaran kampus merupakan bentuk media pembelajaran yang pastinya memungkinkan manusia dan mahasiswa untuk memahami seluruh alur produksi media secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tentunya dapat mempelajari proses mulai dari perancangan program, penulisan naskah, pengambilan gambar, atau rekaman suara. Mulai dari proses editing hingga tahap akhir berupa distribusi konten kepada audiens. Nah, pengalaman ini tidak hanya akan memberikan pemahaman teknis, tetapi juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai soft skill dan juga hard skill yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Nah, Bapak dan juga teman-teman mahasiswa lainnya, dalam menjalankan aktivitas penyiaran ini, kampus itu dan juga kampus kita juga tentunya itu harus memperbaiki dan juga memperhatikan ketentuan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut tentang penyiaran. Karena undang-undang ini menegaskan bahwa penyiaran memiliki fungsi utama sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang juga sehat, serta alat kontrol sosial. Nah, dengan demikian, meskipun penyiaran kampus itu berada dalam ruang lingkup akademik dan juga umumnya memiliki audiens yang terbatas, media kampus itu tetap terikat oleh aturan atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini yang sama dengan lembaga penyiaran lainnya. Hal ini berarti bahwasannya setiap konten yang diproduksi harus bersifat mendidik, informatif, dan tidak melanggar norma-norma publik serta tidak menyesatkan audiens tentunya. Dan menurut saya, dengan adanya penerapan undang-undang ini untuk kampus kita sendiri atau MMTC Yogyakarta, saya merasa seluruh UKM kampus dan juga media-media penyiarannya itu sudah memahami dan juga memperhatikan batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tersebut. Nah, di poin B, dalam isinya saya mengisi tentang analisis. Mengapa kita harus melakukan analisis? Karena ini sangat penting untuk keberlanjutan dan juga keterkaitan dari studi kasusnya dan juga undang-undang yang mengaturnya. Karena untuk menjalankan penyiaran, kampus yang sesuai dengan standar dan aturan nasional, ada beberapa langkah penting yang perlu kita lakukan. Langkah pertama yaitu adalah membuat pedoman penyiaran yang internasional atau internal yang mengikuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan juga kode etik penyiaran yang berlaku. Nah, pedoman ini kita lakukan untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami batasan, aturan, dan juga standar yang harus diikuti saat membuat atau menayangkan konten-konten pada media kampus tersebut. Karena apa? Kita sangat menghindari yang namanya nanti adanya skandal ataupun kasus-kasus yang mana kampus ataupun media kampus tersebut tidak menaati peraturan sesuai dengan undang-undang penyiaran yang berlaku ini. Karena itu disiarkan tidak untuk menyinggung pihak lain dan tidak untuk melanggar etika-etika atau norma yang sudah ada pada undang-undang tersebut, serta untuk tidak menyebarkan informasi yang salah atau kita sebut dengan hoax. Adapun kegiatan penyiaran kampus ini juga perlu untuk didukung dengan pelatihan rutin bagi mahasiswa. Pelatihan ini berupa mencakup penulisan naskah, teknik produksi, editing, literasi, dan berbagai banyak teknik produksi lainnya untuk mendalami pemahaman tentang aturan penyiaran. Nah, dengan begitu, saya sebagai pembuat makalah dan juga undang-undang ini juga sangat berharap bahwasannya ini tidak hanya meningkatkan kualitas dari SDM mahasiswa tersebut yang menghandle, tetapi juga meningkatkan kualitas dari media kampus, yang mana media kampus ini dapat terpakai dan juga didengar oleh banyak khalayak dan juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan pembelajaran mereka selama berada di kampus. Nah, selanjutnya
itu juga tetap mengutamakan unsur-unsur atau pesan positif bagi pendengarnya. Dalam prosesnya, mahasiswa juga perlu untuk menjaga akurasi dan juga kejujuran informasi, sudah pasti. Karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan juga meskipun penyiarannya berada di lingkungan kampus, begitu. Sebagai contoh kasus yang sudah ada di MMTC, yang mana di UKM Radio, UKM TV, mereka juga menerapkan norma-norma tersebut biar apa? Biar para masyarakat kampus itu mendapatkan kabar itu bukan informasi yang salah atau yang sering kita sebut dengan hoax. Dan untuk memperjelasnya, saya di sini juga memberikan beberapa poin, ada 5 poin. Yang pertama yaitu adanya pedoman penyiaran internal yang jelas dan mudah diikuti. Yang kedua, setiap konten harus dicek terlebih dahulu sebelum ditayangkan, sudah pasti. Yang ketiga, mahasiswa sangat membutuhkan pelatihan rutin tentang produksi dan etika media. Yang keempat, program siaran harus tetap mengandung unsur edukasi. Dan yang terakhir, ada informasi itu disampaikan harus akurat dan jujur, sebagaimana kata saya di awal. 5 langkah ini dapat menjadikan kita untuk lebih taat kepada aturan undang-undang penyiaran dan juga membuat media kita itu lebih berarti dan meningkatkan kualitas dari media kampus itu sendiri. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita juga sangat berharap penyiaran kampus dapat berjalan lebih baik tentunya, lebih teratur juga, profesional dan juga tetap memberikan manfaat bagi seluruh para aktivis kampus dan juga mahasiswa. Nah, poin penting yang saya angkat di sini ada beberapa, yaitu ada 7 poin. Nah, poin pertama yaitu penyiaran kampus ruang belajar langsung bagi mahasiswa untuk memahami dunia media, mulai dari proses produksi sampai nanti akhirnya untuk pelayangan informasi kepada masyarakat luas atau masyarakat kampus. Poin kedua adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tetap berlaku bagi media kampus meskipun bersifat internal. Nah, artinya seluruh kegiatan penyiaran harus mengikuti aturan yang mengatur fungsi media sebagai penyebar informasi tentunya. Yang ketiga, konten edukasi menjadi fondasi utama dalam penyiaran kampus. Nah, untuk program yang dibuat itu tidak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga untuk memberikan informasi, mendidik, dan membentuk karakter. Selanjutnya ada etika publik wajib diperhatikan oleh mahasiswa sebagai penyiaran. Nah, hal ini mencakup penggunaan tentang bahasa yang sopan atau yang tidak sopan, menyinggung yang pihak-pihak tertentu, dan tidak menyebarkan hoax tentunya. Nah, lanjut, penyiaran kampus membangun karakter profesional mahasiswa. Mengapa? Karena dengan adanya penyiaran media kampus ini dapat memberikan pelajaran bagi mahasiswa tentang bagaimana caranya memanajemen media agar kita tetap memiliki dan mengamati, lalu kita juga mendeladani dan juga selanjutnya kita menaati aturan-aturan penyiaran sebagaimana dengan UU nomor 32 tahun 2002. Untuk poin terakhir dari poin penting yang saya catat adalah kepatuhan terhadap regulasi menjadi jaminan kualitas konten. Karena dengan mematuhi undang-undang penyiaran dan juga kode etik, penyiaran kampus akan lebih terarah tentunya. Nah, telah sampailah kita di bagian penutup karena di awal saya sudah sangat menjelaskan dengan panjang terkait dengan penjelasan, latar belakang, isi, analisis, rumusan masalah, dan yang lainnya. Sekarang sampailah kita pada bagian penutup, yang mana di bagian penutup ini saya memiliki 2 poin, ada kesimpulan dan juga saran. Nah, di sini kesimpulannya adalah penyiaran kampus merupakan elemen paling penting dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa, terutama mereka yang berkecimpung di bidang komunikasi dan media. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mempraktikkan keterampilan teknis seperti produksi, audiovisual, dan pengelolaan program, tetapi juga terkait dengan bagaimana manajemen kita terhadap pengelolaan media. Selanjutnya, meskipun berada dalam lingkungan pendidikan, penyiaran kampus tetap menjadi bagian dari sistem penyiaran nasional yang harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 atau Undang-Undang Penyiaran yang sering kita kenal. Karena regulasi tersebut mengatur fungsi media sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi para masyarakat kampus. Kesimpulan terakhir, secara keseluruhan,
penyiaran kampus itu dapat memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dan juga sivitas akademika apabila dikelola secara profesional, mengedepankan unsur-unsur yang edukatif, dan juga tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Ketika aspek regulasi ini atau etika-etika serta kreativitas dapat berjalan beriringan, penyiaran kampus tidak hanya menjadi media belajar, tetapi juga bersaing di dunia media yang terus berkembang, apalagi di zaman sekarang ini ya Bapak dan juga teman-teman. Selanjutnya ada di poin terakhir, saya menempatkan saran saya untuk studi kasus dan juga makalah kali ini. Saya sangat concern kepada penyiaran kampus. Yang pertama, ada kampus itu perlu memperkuat lagi regulasi internal yang mengatur aktivitas penyiarannya, baik dari standar produksi, manajemen, maupun informasi serta kualitas dari konten yang mereka akan tujukan kepada khalayak luar. Yang kedua, itu mahasiswa sebagai penggerak utama kampus perlu meningkatkan pemahaman terkait hukum media dan juga etika publik. Mengapa hal ini penting? Karena kita tidak ingin hal-hal yang buruk terjadi seperti kesalahan pemberian informasi, kesalahan manajemen, dan kesalahan dari kita menghandle bagaimana cara kita untuk menyampaikan konten-konten informasi di media kampus tersebut. Di poin ketiga, yaitu setiap program penyiaran kampus sebaiknya mengutamakan unsur edukatif sebagai identitas utama di media kampus. Walaupun sekarang kita sudah berada di era 5.0, yang mana orang-orang tersebut cenderung lebih tertarik kepada hal-hal yang berbau hiburan atau sesuai dengan bakat minat atau hobi mereka. Di sini, untuk media kampus sebagai media yang harus profesional, tetap harus mengedepankan konten yang edukatif. Mengapa? Karena kita sangat memperhatikan bobot dari informasi yang kita berikan. Jadi informasi itu tidak semena-mena informasi kosong saja, tetapi informasi yang memiliki daging dan dapat dipahami. Nah, untuk membuat orang tertarik, kita dapat mengandalkan cara-cara dengan membuat konten yang lebih menarik, membuat konten yang lebih lucu, atau konten yang menghibur lainnya, biar orang-orang atau masyarakat kampus itu dapat lebih tertarik untuk menyaksikan konten-konten kita. Nah, kepada Bapak dan juga teman-teman mahasiswa, telah sampailah kita kepada daftar pustaka. Adapun saya dalam melakukan dan juga membuat makalah ini tidak bisa saya untuk melakukannya tanpa adanya sumber-sumber dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu mempelajari. Nah, di sini saya memiliki beberapa daftar pustaka yang saya ambil dari sumber tersebut. Yang pertama ada dari Ardianto Komala tahun 2020 dalam bukunya Pengantar Ilmu Penyiaran Teori dan Praktik dalam Media Elektronik di Bandung Sembiosa Rekatama Media. Nah, selanjutnya yaitu ada Effendi tahun 2021 tentang Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek di Jakarta Pramedia Group. Nah, selanjutnya ada Haryanto tahun 2022, Etika Penyiaran dan Tantangan Media Digital dalam Lingkungan Kampus terkait dengan buku Jurnal Komunikasi dan Penyiarannya. Lalu selanjutnya ada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2020, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran di Jakarta, KPU Pusat. Selanjutnya ada Kusuma Wardani tahun 2021 dalam bukunya Peran Media Kampus dalam Meningkatkan Literasi Informasi Mahasiswa, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Dan yang terakhir ada Lestari dan juga Pratama tahun 2023, Produksi Konten Edukatif pada Media Kampus di Era Digital, Jurnal Komunikasi Digital, halaman 55 sampai 68. Berikut daftar pustaka, ada 6 sumber yang saya pastikan itu menjadi sumber saya dalam acuan saya membuat makalah tersebut. Karena saya merasa jika yang berpikir cuma saya sendiri, itu rasanya masih sangat terbatas untuk ilmu saya. Makanya saya mengambil sumber-sumber yang lain biar informasi dan juga makalah ini terasa lebih berbobot. Begitu Bapak dan teman-teman. Nah, untuk itu juga karena saya sudah berada di daftar pustaka, bagi teman-teman yang merasa sangat tertarik dengan adanya penjelasan dari saya, tetapi masih ingin untuk mempelajari tentang penyiaran kampus dan juga etikanya yang berkaitan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tersebut, teman-teman sangat dapat untuk
meminta makalah yang sudah saya buat kepada diri saya sendiri, begitu. Saya juga berharap dengan adanya makalah ini dapat memberikan evolusi atau perubahan yang lebih besar kepada peran dari media-media kampus kepada mahasiswa ataupun masyarakat kampus yang lainnya, begitu. Nah, sudah kurang lebih 20 menit saya menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil dari makalah saya. Saya harap ini bisa menjadi tambahan informasi dan juga dapat menarik perhatian dari teman-teman dan juga Bapak sendiri agar lebih paham dan juga lebih concern terkait dengan studi kasus yang saya ambil. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian yang sangat berharganya. Saya Jihan Aulia Zahrani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.